Alhamdulillahilladzi anzala sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih selalu memberikan rahmat hidayah dan nikmat inayahnya pada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk menuju mushola ini. Kita harus terus banyak-banyak bersyukur padanya, karena tahun ini kita masih ditakdirkan sebagai hambanya yang diizinkan melewati bulan suci Ramadan sampai sebulan penuh dan bisa menikmati hari raya Idul Fitri ini. Walaupun Ramadan tahun ini diliputi semaraknya wabah penyakit yang sedang gempar dibicarakan di seluruh alam jagat ini. Yang kedua kalinya, selawat dan salam tak lupa kita sama-sama curahkan pada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan ajarannya kita juga mampu berbesar hati dan bersabar dalam menghadapi berbagai bencana dan segala ujian cobaan yang diturunkan oleh Allah pada semua hambanya. Untuk itu, judul khotbah yang akan saya sampaikan saat ini adalah hikmah di balik wabah penyakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada tahun ini, bumi kita diliputi oleh wabah penyakit yang begitu dahsyat, sampai mampu memporak-porandakan umat di seluruh alam jagat ini, sehingga perasaan mereka seakan-akan dihantui rasa sakit dan takut. Bahkan sampai-sampai kegiatan keagamaan pun ikut ditiadakan. Semua jalan pedesaan ditutup, akses pembelanjaan digembok, bahkan manusia pun seluruhnya harus merasakan belenggu sampai batus yang tak ditentukan, karena mereka takut akan dampak daripada wabah penyakit ini. Jalan yang dulunya terdengar ramai oleh para pengendara motor dan mobil, kini semua tampak sunyi, seakan yang dulu jaya kini tiba-tiba merendah, dan yang rendah menjadi semakin terbawah. Para hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ujian dan cobaan yang dituturkan tadi, kita semua tidak perlu bertanya dari mana datangnya peristiwa tersebut, dan tidak perlu mencari tahu apa penyebab dari peristiwa ini. Tapi yang perlu kita tanyakan, kenapa kita harus takut menghadapi cobaan wabah penyakit yang tidak terlihat oleh mata zahir kita, sampai-sampai kita menjauhkan diri dari kegiatan keagamaan, menghindari keramaian yang padahal keramaian ini kita adakan dengan kelompok sekampung kita, bukan orang lain. Lebih-lebih pada bulan suci Ramadan yang kita sama lalui kemarin, banyak kegiatan keagamaan yang akan terlaksana di musola sederhana ini. Namun masih ada saja sebagian dari kerabat sahabat kita yang masih merasa was-was dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian seperti itu, mari kita sama-sama mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala iza anzala ahalla minas sama'i ala ahlil ardi suripas anhumaril masajid. Artinya, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit pada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Az-Zakir, juz 17 halaman 11. Para hadirin rahimakumullah, dari hadis tadi kita semua pasti tahu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cobaan seperti penyakit. Namun penyebab wabah ini adalah manusia itu sendiri. Tapi seharusnya kita tidak perlu takut, karena setiap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada umatnya itu adalah pengukur sampai sejauh mana dan sekuat apa keimanan pada batin hambanya. Dan di samping itu, wabah ini bisa menjadi guru agar kita bisa belajar menjaga kebersihan, menjaga kedisiplinan, lebih-lebih pada bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan. Jadi kita semua tak perlu menjauh atau menghindari keramaian, karena firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi,
Yaqulullahu azza wa jalla, inna ilahum bi ahli ardi wa azabam fa iza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbaina fiyya wal mustaghfirina bil asri sarabtu anhum. Yang artinya, sesungguhnya aku bermaksud menurunkan azab pada penduduk bumi. Maka apabila aku melihat orang-orang yang meramaikan rumah-rumahku, yang saling mencintai karena aku, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur, maka aku jauhkan azab itu dari mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun merupakan rahasia di mana tahun-tahun yang dijadikan siraman azab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui oleh hamba-hambanya. Allah menimpakan pada siapa saja yang Dia kehendaki. Walaupun mereka bersembunyi di dalam lubang batu sekalipun, namun kemudian Dia jadikan rahmat bagi kaum mukminin, dan Ia jadikan tahun adalah pembangkakan parah yang mematikan. Maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah lalu ia menetap dengan keyakinan dan keikhlasan, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan kuat iman, mengetahui bahwa tidak akan ada bala yang menimpanya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada suratan takdirnya. Para hadirin rahimakumullah. Sejak sebelum kita menempuh bulan suci Ramadan kemarin, setiap kali ada kegiatan keagamaan di musola ini, bukankah tak lain yang kita pinta dan mohonkan pada Allah Azza wa Jalla? Setiap doa yang dimohonkan agar kita semua disehatkan, agar kita semua diberikan rizki dan nikmat, agar kita semua diberikan umur panjang, dan yang paling intinya, agar kita semua ditetapkan iman pada batin kita semua. Dan ini semua tak luput dari permohonan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita tidak menyadari bahwa doa dan pinta kita semua bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita semua bisa menempuh bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini dengan sehat, umur panjang, nikmat rizki, bahkan sampai bisa mengikuti sholat berjamaah untuk hari kemenangan, dan dapat mendengar lantunan-lantunan takbir, tahmid dan tahlil yang digemakan oleh seluruh umat muslim di pelosok bumi alam jagat ini. Dari tenggelamnya matahari hingga terbit fajar pagi tadi, kumandang-kumandang kebesaran nama Allah masih terdengar berseru dengan merdunya hingga sampai kita pada titik puncak, yakni minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi-sisi penyimaan kata-kata yang di atas mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu hanya Allah Maha Tinggi, Maha Besar dan Maha segalanya. Begitu juga dengan datangnya wabah yang menakutkan insan saat ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah juga menciptakan berkas-berkas dalam diri manusia, baik itu penyakit ataupun kesengsaraan, karena pada diri manusia diciptakan masing-masing penyakit. Dan setiap penyakit itu mustahil Allah tidak menciptakan penawar untuk penyakit itu, karena setiap Allah menciptakan segala sesuatu sudah pasti berpasang-pasangan. Mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Innallah azza wa jalla la yunzil do'an ila wa qad anzala ma'ah do'an jahilah minkum man jahilah wa alimah minkum min alimah. At-Taharij. Artinya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para hadirin rahimakumullah. Banyak hal yang terjadi pada tahun-tahun yang akan datang, namun itu semua menjadi rahasia Allah, seperti hadis yang diterangkan
bahwasanya di era modern seperti sekarang ini kita tidak perang dengan manusia atau binatang, namun kita berperang melawan setan, yang dimana setan meracik segala cara untuk menggoyahkan iman pada kita. Untuk itu pada saat inilah kita harus pintar memutar otak batin bersatu, berjuang dengan mengokohkan pilar-pilar keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, setan takkan mampu membuka belenggu yang kita tatarapi. Bukan malah sebaliknya, kita yang harus belenggu setan, bukan setan yang belenggu batin kita. Dengan kekuatannya, mereka mampu mengutarakan pendapat pada lidah kita yang selalu berselisih, berbeda kemauan. Akhirnya menjadi permusuhan antara kerabat, sahabat, bahkan saudara. Para hadirin rahimakumullah. Dari kata di atas, mari kita sama-sama pelajari lebih dalam arti-arti daripada mewaspadai diri dari wabah penyakit tersebut. Ada beberapa cara yang paling sering dibicarakan orang banyak. 1. Kita dianjurkan pakai masker untuk menutup mulut dan hidung. Apakah kita tahu untuk apa yang sebenarnya kita dianjurkan menutup mulut? Agar kita tidak bicarakan orang atau bergosip, mengatakan yang bukan pada kebenarannya. Menutup hidung agar kita tidak mencium bau sesuatu yang seharusnya tidak kita cium. Inilah makna yang sebenarnya memakai masker. 2. Menghindari kerumunan, keramaian atau berkumpul. Yang dimaksud ini bukan mengenai keagamaan, tapi maksudnya berkumpul yang tidak-tidak. Karena kerumunan, keramaian, dan berkumpul inilah bisa menimbulkan fitnah. Atau dari keramaian kita bisa mendengar cerita yang belum tentu kebenarannya. Atau kerumunan yang dapat menimbulkan penglihatan yang seharusnya tidak kita lihat. Atau zinah mata. Inilah yang sebenarnya makna dari kata waspadai diri Anda sebelum tertular penyakit dari setan yang seperti di atas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Iza sami'tum bihi bi'ardi fala taqdamu alaihi wa iza waqa'a bi'ardi wa antum bihi fala tahruju firaram minhu." Artinya, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Hadis riwayat Al-Bahari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dari semua kata-kata khutbah ini menjadi pembelajaran agar kita semua jangan pernah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dialah yang Maha menciptakan segala sesuatu. Karena dibalik semua ujian, cobaan, dan yang diberikan Allah pada hambanya, pasti ada hikmahnya. Karena kita semua masih kuat iman, masih bertawakal kepada Allah. Jangan goyahkan iman kita hanya karena terpengaruh dengan hawa nafsu. Berusaha untuk tetap memegang teguh sifat-sifat af'al Allah yang lebih mulia, yang tertanam pada batin kita. Jangan mengikuti hawa nafsu setan yang selalu bertentangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan adalah tempat dan waktu untuk kita betul-betul belajar untuk meyasinkan tubuh kita, memfanakan dunia kita, menjalankan segala sesuatu yang baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, di kesempatan yang fitri ini, marilah kita sama-sama saling bahu-membahu, sucikan jiwa, bersihkan hati nurani, saling memaafkan, bersalaman satu dengan yang lain. Hapuskan rasa benci, dengki, hilangkan rasa dendam di antara kita dengan masyarakat. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu berada di tengah dengan keyakinan yang kuat. Jangan terlalu takut dengan adanya wabah penyakit ini. Namun kita jangan pernah terlalu meremehkan penyakit ini juga. Karena setiap kematian pasti ada penyebabnya. Walaupun kematian itu Allah jua yang menghendakinya. Terakhir, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pada ibu, bapak, kakek, nenek, dan saudara kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan pada mereka,
Dan kita niatkan pula pada kita dan keluarga kita masing-masing yang masih hidup. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat iman, Islam, serta dijauhkan dari bala apapun yang melanda isi bumi. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah penyakit ini segera berakhir, dan agar kita selalu diberikan umur panjang, sehingga kita semua dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Al-Fatihah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lisani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayyuhan nasu taqullaha bima amara, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardo anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala'a wal waba'a wal zalazil wal mihan wa saw'al fitnah wal mihan ma zahara minha wa ma batan wa sairil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu wa la ya'lamu ma tasnaun. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.